Iya, selamat pagi pada para hadirin, pada rekan-rekan teman sejawat juga, pada Ibu dan Bapak. Pagi ini saya akan mulai membawakan presentasi mengenai apa itu sistem Magnificent Seven. Nah, sistem Magnificent Seven ini sistem yang banyak dijumpai dalam farmakologi karena merupakan target dari sebagian besar obat yang beredar di pasaran. Kenapa disebut Magnificent Seven? Mari kita lihat. Nah, ini adalah outline dari presentasi. Pertama kita lihat overview. Nah, ini tinjauan tentang apa itu Magnificent Seven System. Ini adalah sistem di mana nanti posisinya adalah pada reseptor ya. Jadi ini kita bicara tentang reseptor. Kita kalau review lagi, reseptor itu sendiri memerlukan adanya sinyal. Yang sinyalnya yang dikenali oleh sistem Magnificent Seven tadi, dengan nama lain yaitu reseptor terkait protein G. Nah, kemudian di sini nanti akan terjadi integrasi setelah adanya pengenalan. Kemudian targetnya ini adalah respons seluler. Ini akan ada amplifikasi di antaranya. Nah, ini masih overview. Nah, apa itu The Magnificent Seven System? Nah, ini nama lainnya adalah GPCR, G Protein Coupled Receptors. Ada banyak kelasnya. Ini untuk gampang mengingatnya kita pakai akronim GIRAPS. Akronim GIRAPS itu apa? Itu ada glutamat, rhodopsin-like, kemudian ada adhesion, ada free salt, dan secretin atau glucagon-like receptor. Gampangnya mengingat GIRAPS ya. But not this one. Tapi bukan yang ini ya. Bentuknya bagaimana? Magnificent Seven tadi bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ada 7 kali melewati permukaan sel. Dan ini Tuhan itu luar biasa. Jadi beliau sudah mendesain sedemikian rupa sehingga bentuknya selalu konsep seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada 7 transmembran domain ya. Makanya disebut the Magnificent Seven ya. Kemudian lalu bagaimana kerjanya? Nah, ini harus terkait dengan yang namanya G-protein. Harus ada G-protein coupling. Mari kita lihat. Nah, ini ya, ada berbagai macam protein G. Ada GS, GI, GQ, dan G12. Ini masing-masing kerjanya spesifik. Kalau yang GS, misalnya dia stimulasi dari AC, adenylyl cyclase. Dan seperti itu. Nah, mekanismenya bagaimana? Jadi seperti ini ya. Nah, ini tadi The Magnificent Seven itu reseptornya sendiri. Ini kalau adanya obat itu tadi berikatan pada reseptornya, ini kemudian akan memicu respon intraseluler. Kalau misalnya contohnya tadi GS kan menstimulasi dari adenylyl cyclase. Kan ada peningkatan CMP, tidak ada respon seluler. Ini hanya salah satu contoh aja. Sedangkan yang lainnya juga sama seperti ini. Jadi harus ada tadi apa? Pertama, ada ligan atau sinyal, kemudian ada reseptor, ada pengenalan di sini ya. Ini ada amplifikasi, ada targetnya. Nah, jadi seperti itu ya. Polanya seperti itu. Nah, kemudian efeknya apa saja? Kalau kita lihat mekanisme efektornya. Mari kita lihat bahwa kalau ada ligan di sini, ini berikatan. Ini ada crosstalk ya. Kemudian kalau masuk sinyal ke intrasel akan terjadi yang namanya respon mitogenik. Selnya akan tumbuh. Kemudian kalau misalnya ditangkap oleh endosom, maka akan terjadi regulasi dari aktivitas reseptor ini ya. Ya, kita lihat dia masuk ya. Sekuestrasi. Dan kalau misalnya crosstalknya dengan integrin, ini adalah protein yang kita tahu berikatan dengan interaksi, yaitu interaksi dengan lingkungan luar sel. Ini responnya adalah reorganisasi sitoskeleton. Jadi berubah bentuknya, kemudian nanti juga akan menimbulkan yang namanya adesi. Jadi ada perubahan dalam perilaku sel. Jadi ada respon yang namanya respon inti genomik dan non genomik. Nah, kita sampai pada summary ya. Jadi singkat saja di sini
kita tadi sudah mempelajari tentang ligand, reseptor, ada sinyal, ada reseptornya. Ini kerjanya bagaimana? Nah, ini reseptor sendiri nih akan berinteraksi dengan ligand melalui yang tadi bolak-balik itu ya, Magnificent Seven, kemudian melalui apa tadi? Protein G. Nah, di sini protein G sendiri ini fungsinya untuk coupling dari sinyal luar tadi. Ini mengkaitkan, jadi menghubungkan nanti dengan efektor. Efektornya sendiri ada 3 secara garis besar, yaitu ada enzim metabolik, protein yang tadi respon inti, sama sitoskeleton. Nah, interaksi ketiganya, jadi membentuk triad ya. Nah, ini nanti akan menghasilkan ada 2 jenis efek, seperti yang tadi saya sudah uraikan, yaitu efek genomik dan non-genomik. Oke. Jadi sekian presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan selamat pagi.